Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah channel Al-Mu'awanah yang rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mendahului dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya terhadap kita semua, sehingga alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa bergabung kembali di channel ini, dan mudah-mudahan kita selalu ditambah pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan bertambahnya ilmu kita juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam tak lupa pula kita haturkan terhadap junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya dan para sahabatnya. Moga-moga kita semua kelak nanti di yaumil qiyamah memperoleh daripada syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dijelaskan oleh Syaqiq al-Bulkhi bahwasanya beliau menyampaikan ada 4 hadis, artinya 4 pelajaran yang dipetik kumpulan atau ringkasan daripada 4.000 hadis. Jadi dari 4.000 itu diringkas menjadi 4 perkataan oleh beliau, dan ini mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Pertama, yang 4 tersebut beliau sampaikan, awaluha la taqidu qalbuka ma'al mar'ati fa innaha al yawma laka wa ghada li ghairika fa in ata'taha adkhalat kannara. Pertama, pesan beliau, jangan sekali-kali kau gantungkan, kau sandarkan hatimu terhadap seorang perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu hari ini adalah milikmu, tetapi bisa jadi esok ia sudah menjadi milik orang lain. Nah, sehingga fa'in atau taha, kalau engkau tunduk dan nurut terhadap selalu ajakan seorang perempuan, maka hakikatnya adkhalatkan nar, engkau sedang dimasukkan ke neraka. Nah, ini timbul bagaimana bermacam-macam pertanyaan. Artinya keinginan dan yang bagaimana yang harus kita turuti dan yang kita tidak turuti. Bagaimana ketika seorang pasangan hidup kita mempunyai satu keinginan. Karena Nabi Adam alaihissalam pun juga berpesan kepada putranya, yaitu adalah Nabi Sis, jangan sekali-kali kau menuruti ajakan daripada seorang perempuan.
Karena beliau pun juga ketika dikeluarkan dari surga itu karena mengikuti daripada ajakan seorang perempuan, yaitu adalah Siti Hawa. Nah, ini yang terjadi bagaimana di dalam kehidupan masyarakat kita. Beratnya seorang laki-laki di satu sisi, karena laki-laki itu sendiri kelak nanti akan diminta 4 pertanggungjawaban seorang perempuan. Pertama adalah bagaimana ia tanggung jawabnya kepada seorang istri. Lalu yang kedua, bagaimana ia ketaatannya kepada seorang ibu. Lalu yang ketiga, bagaimana ia bentuk daripada perhatiannya kepada seorang saudara perempuannya. Dan yang keempat, bagaimana ia melaksanakan kewajiban kepada anak perempuannya. Itulah tanggung jawab daripada seorang laki-laki. Artinya yang kelak nanti di yaumil qiyamah ia akan diminta 4 pertanggungjawaban dari 4 perempuan. Jamaah yang rahmatul Allah Subhanahu wa taala. Dan perempuan ini yang saya sebutkan tadi, istri, orang tua sendiri, artinya ibu, dan adik perempuan. Karena perempuan itu sendiri ada 4 yang tidak bisa dia kumpul dalam satu rumah secara umum. Adalah seperti tadi, istri, artinya menantu, mertuanya, ipar perempuannya, dan yang keempat adalah madunya. Nah, ini jelas kalau yang keempat ini. Dan itu juga jarang terjadi. Tetapi yang terjadi di masyarakat kita adalah ketika kumpul istri kita itu dengan orang tua kita. Artinya menantu dengan mertua dan ipar perempuannya. Nah, di sini terjadi kadang bagaimana ketidakkeharmonisan. Selalu juga timbul rasa kecemburuan. Bagaimana ketika seorang laki-laki itu, bagaimana ketika ia lebih memperhatikan istrinya, timbul kecemburuan dari ibunya. Ketika dia perhatian kepada ibunya, timbul kecemburuan daripada istrinya. Nah, disinilah yang terjadi di kehidupan di tengah-tengah masyarakat kita. Dan padahal seorang laki-laki bagaimana dituntut kebaktiannya kepada seorang ibu. Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyelesaikan pemakaman Alqamah, beliau sampaikan dalam takjiahnya, barang siapa seorang laki-laki yang lebih mencintai istrinya daripada ibunya, maka ia tidak akan diterima ibadah fardu dan ibadah sunnahnya. Nah, betapa seorang laki-laki dituntut harus lebih bakti kepada seorang ibu. Jangan sampai di situ ada pengaruh istri yang akibatnya seorang laki-laki ini justru dia durhaka kepada kedua orang tuanya, atau yang lebih saya sampaikan tadi adalah yang lebih khusus kepada ibunya. Karena
Barang siapa yang mempunyai makanan yang nikmat, makanan yang enak, dan ibunya sangat kepengen dan bisa untuk memakan makanan tersebut, lalu sang anak itu tidak memberikan makanan tersebut, menyembunyikannya, malah takut diketahui sama ibunya yang menginginkan juga makanan tersebut, berarti orang tersebut kelak nanti di surga ia tidak akan menikmati atau merasakan nikmatnya daripada makanan surga. Nah, inilah bahayanya ketika kadang seorang laki-laki yang lebih dikuasai, artinya lebih diatur di dalam rumah tangganya oleh istrinya. Jamaah al-mu'awanah yang rahmatul Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kaitan dengan pesan Nabi Adam terhadap Nabi Sis, peristiwa pengalaman beliau sendiri keluar dari surga mengikuti daripada dorongan Siti Hawa, dan Syakih Al-Bulkhini juga bagaimana beliau juga berpesan ketika seorang laki-laki mengikuti daripada ajakan atau keinginan seorang perempuan, berarti ia sedang dimasukkan ke neraka. Karena pengaruh daripada seorang perempuan di dalam rumah tangga itu sangat besar. Seorang laki-laki yang begitu lugu bisa menjadi seorang bajingan karena pengaruh daripada seorang perempuan. Tetapi sebaliknya, seorang laki-laki juga yang bajingan bisa berubah menjadi baik karena juga pengaruh daripada istrinya. Nah, begitu pula ketika keberadaan rumah tangga itu sendiri. Bagaimana seorang laki-laki yang pada awalnya begitu sangat taat, sangat manut kepada orang tuanya, kadang karena pengaruh istrinya, ia bagaimana menjadi anak yang durhaka kepada ibunya, yang tidak segan-segan kadang dia membentak-bentak ibunya, pengaruh daripada seorang wanita itu sendiri. Nah, oleh karena itu, bagaimana wanita itu sendiri, apakah ia sendiri akan menjadikan seorang perempuan yang akan merubah laki-laki menjadi baik, atau sebaliknya akan merubah laki-laki yang baik awalnya menjadi tidak baik. Jadi peran seorang wanita sangat sekali besar pengaruhnya di dalam menentukan kebijakan seorang laki-laki. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah pesan yang pertama yang disampaikan adalah jangan kita menyandarkan bagaimana hati kita ini kepada seorang perempuan, karena ketika ia mengikuti selalu keinginan perempuan, ia tidak sadari bahwa ia sedang dijerumuskan, karena perempuan lebih banyak menggunakan daripada perasaan daripada pikirannya. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lalu yang kedua, pesan Syakik adalah watsani la ta'akidu qalbuka ma'al mal fa innal mal ariyah al yawmu laka wa ghadan li ghairika fala tabtabu nafsaka bima li ghairika. Artinya bahwa jangan sekali-kali hatimu juga terikat dengan harta benda, atau sebaliknya jangan sekali-kali meletakkan harta benda itu di dalam hati, karena harta benda itu hari ini milikmu, bisa jadi esok hari sudah menjadi milik orang lain. Maka jangan sekali-kali kita justru diperbudak oleh sesuatu yang bukan milik kita yang sebenarnya. Karena al-malul ariyah,
bahwa harta benda itu adalah titipan atau sekedar kita dikasih minjem oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kapan saja diambil oleh pemiliknya. Oleh karena itu, jangan sampai justru kita akan diperbudak sampai-sampai kadang berbuat maksiat gara-gara harta benda itu sendiri. Sama halnya ketika seseorang laki-laki yang begitu menaruh seorang perempuan di dalam hatinya sampai ia berani berbuat maksiat dan durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan begitu pula seseorang ketika meletakkan harta bendanya di dalam hatinya, maka ia melupakan bagaimana kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kadang ia tidak segan-segan bagaimana melanggar daripada larangan-larangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua pesan yang disampaikan oleh Syekh Al-Bukhari. Jangan sampai bahwa titipan Allah Subhanahu wa taala akan mencelakakan kita. Saya teringat dengan doa Nabi Daud alaihissalam ketika beliau meminta harta benda. Apa dalam doa beliau? Ya Allah, jangan kau berikan harta benda yang kira-kira harta itu akan semakin menjauhkan diriku darimu. Karena kadang-kadang di akhir-akhir ini banyak yang tidak sadar bahwa harta benda seringkali menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak pungkiri bahwa ibadah juga banyak yang membutuhkan daripada harta benda itu. Sehingga ulama di sini lebih menekan bahwa harta benda itu jangan diletakkan di dalam hati. Karena ketika diletakkan di dalam hati, maka ia akan diperbudak oleh harta bendanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu pesan yang ketiga, kata beliau, watsalisu utruka ma jaka fi sadrika fa inna qalbil mu'min bi manzilati syahidi inda syubhati wa yukhribu minal harami wa yaskunu indal halali. Apa artinya? Jangan sekali-kali meninggalkan apa yang ada di dalam hati. Artinya hati kecil kita. Karena yang sebenarnya hati seorang yang beriman di manzilati syahid, dia sudah menempati kesaksian di dalam dirinya. Artinya dia akan timbul rasa keraguan-raguan terhadap barang yang tidak jelas. Dan di dalam hati kecilnya, dia pasti yang sebenarnya akan menolak dari sesuatu yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hati pun juga akan membawa ketenangan ketika ia melakukan sesuatu yang memang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati ini sebenarnya sudah menunjukkan apa yang kita lakukan itu. Kalau memang yang kita lakukan itu salah, pasti membawa rasa ketidaktenangan. Tetapi seringkali manusia itu sendiri melawan suara hatinya yang sebenarnya sudah mengatakan bahwa perbuatan itu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Karena apa saja yang kita lakukan, ketika memang itu membawa kebaikan, niscaya kita akan merasa tenang ketika melakukan perbuatan itu. Sama halnya ketika kita makan sesuatu, kalau makanan itu kita memperoleh dari cara yang halal, maka kita akan tenang
bagaimana menikmati daripada makanan tersebut. Tetapi ketika makanan itu datang dari hal yang tidak baik, hal yang dilarang, maka ketika menikmatinya juga ia timbul bagaimana perasaan yang tidak tenang. Nah, oleh karena itu kata Nabi Adam alaihissalam pun bahwa kita selalu harus bagaimana mempertimbang dan mengikuti daripada hati nurani kecil kita, karena hati nurani kita sudah merasakan sesuatu perbuatan mana yang membawa kebenaran dan yang membawa yang salah. Karena dengan ketidaktenangan dan kegelisahan itulah yang menunjukkan bahwa menandakan perbuatan itu baik dan tidak baiknya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu pesan yang keempat, kata beliau sampaikan, la ta'mal syai'an hatta tahkumal ijabah. Dan jangan sekali-kali kita mengamalkan sesuatu sehingga kita mengetahui daripada hukum itu sendiri, yang ketika apabila ada seseorang bertanya kita bisa menjawabnya. Jangan sampai kita hanya melakukan sesuatu perbuatan yang memang kita tidak tahu. Nah, di sini menunjukkan juga bagaimana kita butuhnya bimbingan dari seorang guru apa yang kita lakukan. Jangan sampai apa yang kita lakukan ketika ditanya sama orang lain kita tidak menjawabnya, karena kita melakukan hanya sekedar bisa dapat melihat dan dapat mendengar saja, tetapi bukan karena dapat daripada kita berguru yang bagaimana ingin mengetahui secara hukum apa yang kita lakukan ini. Jamaah Al-Mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam pertemuan yang sangat singkat ini membawa manfaat dan barokah terhadap kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan berada dalam selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, kurang lebih penyampaian dalam yang saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.